Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Kembali lagi bersama aku di sini dengan Cak Nufur. Di tanganku, ini sudah ada dua HP mid-range yang terbaik saat ini. Bahkan bukan hanya soal spesifikasinya yang mumpuni dan gahar tentunya, tapi juga kameranya bagus guys. Ciamik, saking bagusnya banyak orang yang bingung. Ini buat aku bagusnya yang mana ya? Cocoknya yang mana ya? Daripada bingung, kita langsung uji aja, kita langsung bandingin aja, kita langsung tes mana dari dua HP ini yang terbaik. Apakah Samsung A55 5G atau Vivo V30 5G? Untuk kamera depan dibekali dengan 32 megapiksel dan di belakang ada setup triple kamera guys. Ada ultra wide dengan 12 megapiksel, kamera utama 50 dan kamera makro yang hanya 5 megapiksel. Ya, ini tampilan awal dari Samsung Camera App. Di sini walaupun kamera utama 50 megapiksel, tapi kita harus switching dulu. Karena secara default, dia hanya 12 megapiksel. Mungkin biar hemat penyimpanan, guys. Sementara untuk ketiga lensanya sangat gampang ya dioperasikan, bisa 4 kali zoom, 10 kali zoom, paling jauh. Dan ada pilihan untuk sliding dari opsi ketiga kamera ini. Sementara itu, Vivo semua setup kameranya 50 megapiksel guys. Dari kamera depan, ultra wide sampai kamera wide. Bahkan tulisan OIS-nya itu juga disematkan. Samsung sih ada OIS-nya, tapi dia nggak ditulis di situ. Nggak ditaruh di housing kameranya. Secara desain dan tata letak aku suka banget dibandingkan dengan yang Samsung yang terlalu biasa. Kalau Vivo anti mainstream ya, bahkan lebih segar. Ya, ini tampilan awal dari Vivo Camera App. Kita langsung disuguhkan dengan Google Lens, guys. Mana ini Samsung Galaxy AI di Plokoto ini sama Vivo. Kita nggak harus butuh gimmick ya. Circle to search, sebenarnya sama aja sih. Circle to search itu masih ada kaitannya sama Google Lens. Bedanya di tuning sedikit, dimodifikasi sedikit, seolah-olah bahasa produksi dari Samsung. Di Samsung A55 tadi nggak ada ya. Jika dibandingkan dengan Samsung, ini fiturnya bisa dibilang lengkap semua jadi satu di sini. Ada Aura Light yang salah satu suksesor dari V-Series. Pilihannya asik guys, karena kita bisa sliding dari warna putih ke kuning, lalu sampai yang paling warm adalah warna merah. Tapi sayangnya nggak bisa kita atur seberapa kuat intensitas cahaya yang kita butuhkan. Jadi kayak stuck gitu, yang bisa kita rubah cuma warnanya atau temperaturnya. Kalau dibandingkan dengan A55, interface-nya di sini terlihat rame ya. Rame, tapi enaknya itu lengkap. Pengoperasiannya sih butuh beberapa saat untuk memahami dari aku sendiri, karena tidak sesimpel dari interface-nya si A55. Tapi tadi fiturnya lengkap guys, ada semua di sini. Kita nggak harus masuk ke settingan kamera, karena langsung dari kamera bawaannya fiturnya langsung tertuang di sana semua. Sampai watermark ya, watermark juga langsung dari sini, nggak perlu kita pindah ke setting dulu. Menarik, menarik. Untuk semua lensanya berfungsi dengan baik, switchingnya dari 0,6, bisa kita sliding juga ke 1, 2, dan coba kita lihat zoomnya nih maksimal berapa guys. Bisa sampai 20 kali. Dibandingkan sama Samsung tadi A55, dia cuma bisa 10 kali aja. Ya, kita coba langsung blind test untuk kameranya. Ini sama-sama ultra wide, kita coba. Teman-teman bisa nebak nggak kira-kira ini jepretan dari kamera apa? Lihat dan bandingkan dengan yang satu ini. Sama-sama ultra wide, tapi yang di sini gelap di bagian shadow-nya. Detailnya dia nggak ngangkat, guys. Lanjut kita jepretan high res ya, sama-sama 50 megapiksel, yang kanan kuning, yang kiri natural. Kita kasih unjuk lagi hasil dari ultra wide-nya ya. Lihat ini sama ini. Asikan mana?
Nah, ternyata yang sebelah kiri itu adalah jepretan V30, sedangkan yang kanan adalah hasil dari A55. Lanjut ke interface video, dari A55 bisa 4K 30, Full HD 60 dan 30 fps, dan HD 30 fps guys. Tampilannya sederhana, tapi yang sesuai tak bilang tadi, kita harus lompat dulu ke setting buat nyalin stabilisasinya guys. Sumpah kagok. Aku pertama kali pakai ini juga secara default dia mati guys stabilisasinya dan harus dinyalakan. Kalau ultra steady-nya sih sudah ada tampilannya shortcut di interface video ini. Dan A55 punya banyak filter yang menarik yang bisa kita ganti sesuai selera kita guys. Banyak pilihannya. Sementara itu di Vivo V30 secara default dia sudah nyala ya untuk stabilisasinya. Sama kayak foto, di sini ada settingan untuk aura light-nya ya. Dan kalau Samsung tadi kan harus keluar ke menu ya. Dia semua ada di sini ya, mau stabilisasi yang standar sampai yang super ultra ya, super steady. Nggak perlu kita keluar-keluar aplikasi. Untuk perekamannya sendiri bisa HD sampai 60 fps malah guys. Dan Full HD tentunya bisa 60 fps dan 4K yang masih 30 fps. Kabarnya setelah update ya, teman-teman yang udah update softwarenya bisa ya guys, 4K 60. Ya ini perekaman ultra steady ya. Yang dari Samsung ini dia nggak bisa 60 fps guys. Ultra steady loh ini. Sedangkan yang Vivo V30 bisa 60 fps. Ada limitasi di Samsung. Gimana, lebih fokus mana guys? Secara ketajaman, keakurasian warna. Ultra steady loh ini. Paling tatap muka ya. Di punyaku yang tak pegang ini Vivo V30 guys. Gimana menurut teman-teman secara warna? Tapi sayangnya coba kita lihat. Autofokusnya lambat ya guys. Autofokusnya cenderung lambat. Bagaimana kalau dari situ mas? Kalau ini yang saya pegang adalah Samsung A55 dan kita coba untuk autofokusnya. Kita coba di tangan terlebih dahulu. Tanpa di tap kita langsung fokus ke tangan ini dan ketika dihilangkan bisa langsung fokus ke HP Vivo yang warna putih. Warnanya gimana mas? Bagus nggak? Untuk warnanya menurut saya sudah cukup bagus. Ketajamannya? Dan ketajamannya bagus juga. Bagus juga ya? Iya. 4K 30 fps. Plus minus sih. Oke, ternyata yang Vivo ini tidak bisa 0,5 di 4K ya. Baru bisa di 0,5 pas saat berapa tadi? 1060 ya? 1080 1080 yang 30 yang 30 fps. fps-nya. Jadi sangat disayangkan guys, walaupun lensa wide-nya lebih bagusan dari si Vivo, tapi untuk perekaman 0,5 atau ultrawide di Vivo fiturnya malah minim gitu loh. Oke, halo guys, ini kami habis beli cilok. Ini cilok tapi yang teksturnya kasar. Harganya cuma 15.000 aja ini. Ini juga di sini ada ramen dower. Ini ada es teh jumbo 5.000 sama es kopi 5.000. Ini kita coba, ini makanannya enak nggak ya? Kalau enak kita beli lagi. Mantap.
Beralih ke kamera depannya, kita lihat A55 sama seperti kamera belakangnya. Defaultnya tadi cuma 12 megapiksel, padahal resolusi maksimalnya adalah 32 megapiksel. Dan ini harus di switching supaya dapat hasil yang baik. Tapi bukan berarti yang 12 megapiksel itu jelek, guys. Bagus kok. Tapi Samsung ingin penggunanya supaya ringan secara penyimpanan. Bisa banget habis jepret diganti filternya langsung seperti ini sebelum ngambil atau tadi sesudah ngambil, guys, di galeri. Untuk video kualitasnya adalah dia bisa 4K 30 fps, belum bisa 60 ya. Full HD-nya 60 dan 30 fps. Lalu SD-nya cuma 30. Sama aja belakang sama depan untuk resolusi perekamannya. Nah, begitu ganti ke V30, ada hal yang aku suka, guys. Dia punya 3 pilihan loh. Padahal lensanya cuma satu. Lihat tuh, bisa 0,6, satu kali, bahkan 2 kali, guys. Kece banget gak sih? Kita bisa dapat viewing angle yang lebih luas. Enak buat selfie maupun wifi, guys. Sama teman-teman. Untuk kualitas perekamannya, dia bisa 720p 60, Full HD juga bisa 60. 4K yang masih 30. Sama aja kayak kamera belakangnya. Nggak ada bedanya. Tapi tadi, serius. Viewing angle seperti ini sih jarang di HP kebanyakan ya. Enak banget pasti buat nge-vlog atau berkabar atau content creation ya. Menarik Vivo. Mau digimanain juga udah kelihatan banget bedanya. Tuningan dari A55 ini natural, sedangkan V30 cenderung kuning. Ya guys, ini setting, ya guys, ini rekaman kamera depan dari keduanya. Gimana teman-teman? Sama-sama 1080p ya, 1080p 30 fps. Cuma yang menarik di sini adalah di kamera depan Vivo dia bisa 0,8 guys. Jadi bisa agak wide dikit ya. Ini dengan sudut yang sama ya. Di kamera Samsung dia masih terlihat close up, sementara yang di Vivo sudah bisa agak jauh guys. Menariknya ini bisa langsung switching ke kamera depan guys. Nah, sepertinya formatnya sama, kalau yang belakang 1080p 30 fps. Lalu lanjut kita ulik-ulik lagi untuk fitur lainnya. Di sini ada fitur Pro, jadi foto nyeting sesuai apa yang kita suka dalam kondisi dan skenario tertentu. Bahkan bukan hanya foto, di video pun juga sama. Kadang mungkin teman-teman nggak sadar lagi ngerekam, terus nanti tiba-tiba ada flickering gitu. Gampang ngakalin ya, tinggal diatur aja shutter speed di menu ini, Pro Video. Kamera ini juga bisa super slow-mo, lalu juga ada slow motion guys. Nah ini fitur killer ya, di mid-range sekarang ini bisa dual recording guys. Enak banget buat content creation, buat nge-vlog. Jadi nggak perlu setup yang mahal-mahal, multicam dan sebagainya. Cukup ini. Dan bisa di-separate filenya. Bisa jadi satu seperti ini, kita nggak perlu ngedit yang ribet-ribet. Atau kita misalkan butuh file yang terpisah juga bisa guys. Menarik ini. Sama halnya dengan A55, di sini juga ada fitur high resolution. Bahkan bisa di lensa ultrawide-nya guys. Tapi kalau dibandingkan dengan A55, itu kan toggle switching-nya langsung ya di menu foto. Tapi kalau di Vivo V30 ini kita harus pencet dulu fitur more-nya guys, fitur lainnya. Baru bisa kita switching ke 50 megapiksel. Di sini juga ada fitur Pro Foto dan Pro Video. Jadi asik ya, sama-sama asik ini buat content creation. Skenario perekaman profesional. Dan tak lupa ini juga fitur killer yang nggak kalah menarik, yang sebenarnya nggak mereka jual ya, Samsung sama Vivo nggak nge-branding dan ngegemur-gemurin fitur dual recording ini. Tapi seriusan deh, ini akan sangat menarik, apalagi buat aku sebagai content creator.
Mungkin kalau seandainya sedang di luar dan lupa membawa kamera utama, fitur dual recording ini sangat manjur dan sangat mumpuni guys. Kece dan menarik. Good job Vivo dan Samsung. Langsung aja kita ceki-ceki kamera portraitnya bagusan ini atau ini guys. Ya, aku sih jagoin si Vivo. Walaupun secara kertas dia bukaannya lebih sempit ya. Tapi karakternya dan bokehnya dapat banget. Sama kayak di food mode-nya, entah kenapa si V30 ini bukaannya lebih kecil ya dibandingkan A55. Tapi secara warna dia gonjreng dan bagus, tapi blurnya bagusan di A55 guys. Ya, jadi gimana guys melihat hasil yang tadi sekilas antara Vivo V30 5G atau Samsung Galaxy A55? Pasti bingung kan? Sama, awalnya aku juga bingung. Tapi aku udah nentuin pilihan guys. Untuk kamera aku juarain si Vivo. Yang paling kuat alasannya adalah semua lensanya itu 50 megapiksel dari depan sampai belakang. Tapi sayangnya Vivo ini terlalu over processing sehingga karakter kulitnya warnanya itu cenderung menguning. Sementara Samsung sama-sama bagus sebenarnya, tapi di beberapa jepretan dia pucat dan di bagian shadownya gelap gitu loh, nggak diangkat sama dia. Ini ISP-nya kurang nendang gitu loh dari si Samsung Galaxy A55 5G. Untuk videonya gimana? Nah, ini yang sangat sulit untuk dibandingin. Dua-duanya sama-sama bagus. Punya OIS, punya EIS, terus perekamannya juga bisa 4K, dan sama-sama bisa dual recording. Ini yang asik kalau buat untuk content creation ya. Untuk rekam depan belakang, untuk nge-vlog, dua-duanya sama-sama bagus. Tapi menurutku, untuk skenario sehari-hari yang tak pakai dan gunakan, aku lebih condong ke Samsung Galaxy A55. Tadi alasannya, seperti foto, Vivo ini di videonya terlalu over processing. Agak sedikit menguning guys. Jadi itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau untuk foto aku pilih Vivo, sedangkan video aku pilih si Samsung Galaxy A55 5G. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa komen di bawah mana yang terbaik di antara HP itu berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.